Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat mempelajari materi tauhid, yang itu merupakan materi yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang menjunjung tinggi hak-hak ketuhanan. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala, ia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka Islam adalah agama yang memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang melakukan penodaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang sedang kita bahas yaitu masih pada bab termasuk syirik menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa menyembelih hewan untuk selain Allah yang termasuk dalam kategori syirik adalah jika bertujuan untuk pengagungan atau mendekatkan diri ya kepada makhluk tersebut, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ritual sesaji tumbal, yang tentunya hati mereka memiliki ta'alluq, keterkaitan dengan makhluk-makhluk tersebut. Anggapan jika tidak menyembelih hewan akan terjadi bencana, akan memakan korban yang lain. Penunggu tersebut ngamuk dan marah. Maka ini adalah anggapan-anggapan syirik. Adapun menyembelih hewan untuk makhluk bertujuan memuliakan, menghormati, maka hal ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Seperti misalnya kita akan kedatangan tamu, seorang ustadz yang datang dari jauh, atau teman lama yang sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu dengannya, maka ya boleh kita memberikan penghormatan dengan cara menyembelihkan ya hewan untuk dimakan bersama mereka. Baik, berikutnya kita akan membahas hadis ya tentang laknat bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ternyata yang dilaknat oleh Allah ada 4 golongan. Kita baca hadisnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala
dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ali berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah telah menceritakan kepadaku 4 hal, 4 kalimat. Yang 4 hal ini adalah pesan, peringatan-peringatan yang wajib untuk kita jauhi. Apa 4 pesan tersebut? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdisa. Allah melaknat orang yang mendukung pelaku dosa atau melindungi pelaku dosa. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah melaknat orang yang mengubah patok tanah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manusia-manusia terlaknat. Yang pertama, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang mendukung pelaku dosa. Yang keempat apa? Yang merubah patok tanah. Iya. Laknat. Apa ini maksud dengan laknat? Laknat ini memiliki 2 makna. Yang pertama, at-tardu wal ibadu anir rahmah, yaitu orang tersebut terhindar dari rahmat Allah. Itu makna laknat. yakni Allah tidak akan memberikan kepadanya rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Maka di dunia dia hidup menderita, di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Itulah laknat. Maka ketika Nabi mengatakan la'anallah, berarti Allah menjauhkan rahmat. Ya. Orang itu tidak mendapatkan kasih, mencaci, memaki, merendahkan. Ya. Adapun makna laknat yang terdapat dalam hadis ini adalah makna yang pertama, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat kepada 4 golongan tersebut. Kalau ada yang bertanya, bolehkah kita melaknat orang, mendoakan laknat dengan mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang itu? Ya. Maka dibahas oleh para ulama tentang hukum laknat, yang pada intinya kita tidak boleh bermudah-mudah untuk melaknat orang karena konsekuensinya besar. Ya, para ulama memberikan perincian. Yang pertama, jika bersifat umum, yakni kita melaknat secara umum, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang
yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Di sini Allah melaknat secara umum. Melaknat secara umum itu artinya tidak disebut namanya, ya, tidak perorangan, tidak secara individu. Dalam ayat ini Allah melaknat orang-orang yang berkhianat, yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula Rasul kita Muhammad SAW sering melaknat secara umum. Seperti misalnya beliau mengatakan la'anallahu akila riba. Semoga Allah melaknat pemakan harta riba. La'anallahu wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut atau meminta untuk disambung rambutnya. Karena di zaman sekarang ada ya wanita yang ingin tampil cantik dengan cara dia menyambung rambut. La'anallahu washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang membuat tato atau meminta untuk ditato. La'anallahu annamisat wal mutanammisat. Allah melaknat orang-orang yang mencukur alis, menyulam alis, mencabut alis, haram dan dosa besar. La'ana Rasulullah ar-rasi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Nah, kalau ini boleh. Jadi kita melaknat secara apa? Secara umum, tidak disebut perorangan. Nah, adapun yang kedua, melaknat secara khusus. Ya. Jadi melaknat secara muayyan. Kita katakan fulan terlaknat dia. Ini yang enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya, bahkan orang yang masih dalam keadaan kafir, kita juga tidak boleh melaknatnya. Yang benar adalah kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW pada peristiwa perang Uhud, beliau mendoakan laknat kepada 3 orang, yaitu kepada Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, wal Harith bin Hisham. Karena Nabi sudah sangat kecewa dengan ketiga orang ini, yang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. 3 orang ini adalah gembong-gembong kafir Quraisy yang menjadi perusak. Saking kesalnya Nabi, beliau berdoa, Allahumma al'an, ya Allah laknatlah 3 orang ini. Maka turunlah ayat laisa minal amri syai', bukan urusanmu ya Muhammad. Ternyata 3 orang yang dilaknat ini di kemudian hari memeluk agama Islam. Ya, jadi pada intinya itu perincian tentang melaknat. Ya, secara perorangan ya kita tidak diperbolehkan. Sekesal apapun jaga lisan kita. Karena Rasulullah mengatakan laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahishil badhi. Ya, bukan termasuk sikap seorang mukmin yang suka melaknat, mencela, berkata kotor dan yang lainnya. Baik. Rasulullah mengatakan di sini la'anallah. Allah melaknat. Ini bisa bermakna doa
bisa juga bermakna penetapan, pernyataan. Artinya ucapan Nabi la'anallah ini bisa bermakna doa, yakni Nabi berdoa semoga Allah melaknat. Dan bisa juga bermakna khobariyah, anna rasul yukhbiru anna allaha la'ana. Jadi Nabi menyatakan pernyataan bahwa orang tersebut dilaknat. Nah, tentu dua makna ini yang paling tegas adalah yang kedua. Karena kalau doa belum tentu diijabah. Tapi kalau sudah pernyataan berarti kan itu suatu hal yang apa? Suatu yang pasti. Jadi 4 orang ini betul-betul terlaknat. Tapi kalau hanya doa belum tentu diijabah. Ya, karena Nabi SAW berdoa pernah juga tidak diijabah. Jadi jangan dikira doa Nabi itu ya semuanya diijabah. Pernah Nabi berdoa tidak diijabah. Di antaranya Nabi SAW pernah berdoa agar umatnya itu tidak dijadikan berpecah belah, bersatu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Justru umat Islam terpecah belah. Dan itulah yang kita saksikan baik secara besar maupun dalam skala kecil. Seperti banyaknya partai Islam, ini kan menandakan Islam terpecah belah, tidak bersatu. Makanya Allah katakan dalam surat Hud ayat 118, walau syaa rabbuka laja'ala nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Dan seandainya Rabb berkehendak untuk menjadikan umat ini bersatu, ya, tapi ternyata manusia berpecah belah. Nabi juga pernah berdoa agar pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Ya, berdoa kepada Allah agar pamannya keluar dari neraka. Tapi ternyata doa tersebut ditolak. Nah, makanya kalau doa itu masih ada kemungkinan tidak diijabah. Ya, tapi kalau Nabi sudah mengatakan ya, mereka dilaknat, ini adalah pernyataan, dan pernyataan Nabi itu benar adanya. Baik, kita akan rincikan penjelasan dari 4 orang yang terlaknat ini. Yang pertama siapa tadi? Iya, man dzabaha li ghairillah, yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk dijadikan sebagai sesajen, tumbal, ya, diarung ke tengah lautan, maka itu adalah dosa besar. Selain daging sembelihannya itu adalah haram, statusnya bangkai, maka orang tersebut telah terjerumus ke dalam dosa besar, dan dia yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan jemaah sekalian, dari 4 kelompok manusia yang dilaknat di sini, yang Nabi sebut pertama kali adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Iya. Padahal 3 dosa besar setelahnya itu kan berkaitan dengan menzolimi orang lain, seperti mencela orang tua, terus apalagi tadi, mengubah patok tanah. Ini kan berkaitan dengan menzolimi orang lain. Iya. Tapi menyembelih itu diletakkan yang pertama. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwasanya orang yang berbuat syirik, dia telah melakukan dosa besar. Khususnya orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena
orang yang melakukan praktek kesyirikan, itu sama saja dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Ya, dan berdoa kepada selain Allah merupakan bentuk kebatilan. Makanya ya, kalau yang kedua, yang ketiga, keempat ini kan berkaitan dengan hak-hak manusia, tapi yang pertama ini berkaitan dengan hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini merupakan alasan yang logis kenapa kita harus membenci orang-orang musyrik, marah kepada orang-orang yang melakukan praktek-praktek syirik, karena mereka telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita marah kalau ada orang yang melecehkan orang tua kita. Kadang seorang masih sabar ketika dia dihina, dicaci maki, diomelin. Tapi kalau sudah melecehkan kedua orang tuanya, ya, dia akan marah. Nah, apalagi kalau yang dilecehkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, inilah indahnya Islam, jamaah sekalian. Islam adalah agama yang betul-betul menjaga hak-hak ketuhanan. Maka hanya Islam di bumi pertiwi ini yang menjaga nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang pertama. Apa sila yang pertama, jemaah? Pada apakah Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Islamlah yang betul-betul menjaga konsep sila pertama ini. Berbeda dengan agama-agama lainnya, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, yang justru dalam agama mereka itu mengajarkan nilai-nilai kesyirikan. Yahudi coba mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Orang Buddha juga sama. Orang Buddha, orang Hindu. Ya, makanya dewa mereka itu banyak. Ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa apa lagi? Iya, jadi ya coba Islam. Hanya Allah lah yang mengatur semuanya. Enggak butuh yang namanya pembantu, enggak butuh yang namanya wakil. Ya. Adapun malaikat-malaikat Allah muliakan dengan diberikan tugas khusus. Tanpa malaikat pun Allah Maha bisa aja, Pak. Ya, jadi subhanallah. Inilah indahnya Islam yang menjaga hak-hak ketuhanan. Kemudian yang kedua, siapa yang kedua? Man la'ana walidayhi, orang yang mencela kedua orang tuanya. yakni orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini mencakup dia mengatakan kepada orang tuanya, semoga Allah melaknatmu. Ini ungkapan yang keji ya mas sekalian. Atau dia caci maki orang tuanya dengan ungkapan-ungkapan yang membuat orang tuanya sakit hati. Iya, dia sebut orang tuanya dengan menyebut nama-nama hewan di kebun binatang. Atau juga dengan ungkapan-ungkapan yang merendahkan. Iya. Misalnya dia mengatakan kepada orang tuanya, "Ah, Bapak ketinggalan zaman." Iya, ini ungkapan merendahkan ya, Pak. Misalnya dikasih HP nggak bisa mainnya ya kan. Kadang anak itu bilang apa?
Bapak katro amat sih. Ya. Ini ungkapan-ungkapan seperti itu nggak boleh. Ya, karena tentunya mereka hidup ketika masih kecil nggak ada HP. Justru kita ajarkan dengan sabar. Ya, ketika diajarkan ternyata dia nggak bisa-bisa. Kadang anak gampang banget ngomong, lelet amat sih Pak. Ya kan? Ini nggak boleh seperti itu. Jadi ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan ngucapin kayak begitu, kita ngucapin apa itu? Ah saja nggak boleh. Ya, dia ngomong sama anaknya, Mas, ya nanti kalau pulang beliin ibu ini ya. Ah males. Halo, itu bentuk kedurhakaan ya, Pak. Wala taqul lahuma uff. Jaga hati mereka. Mereka adalah pintu surga bagi kita ya. Mereka adalah orang yang banyak berjasa. Kebaikan-kebaikan apa saja yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita, kita tidak akan bisa membalas. Kebaikan apa saja. Dengan sebab mereka kita ada di dunia ini. Di balik kesuksesan kita tidak lepas dari doa kedua orang tua kita. Maka jaga ketika mereka masih hidup. Ya, walaupun kita banyak yang merantau jauh dari orang tua, tetap yang namanya telepon, tanya kabar, kemudian berkunjung ke rumah orang tua. Dan jangan pelit sama orang tua jemaah. Jangan hitung-hitungan. Dan jangan nungguin mereka minta. Antum misalnya gajian 5 juta, 4 juta, sisihkan sebagian untuk orang tua. Bahagiakan hati mereka. Jangan pelit. Walaupun kita banyak kebutuhan, tetap ya sebagian kita sisihkan untuk orang tua. Justru dengan kita memberikan kepada orang tua, itu akan memudahkan segala urusan kita. Iya. Makanya ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku memiliki bapak yang sudah tua dan hanya bisa tidur di ranjang karena menderita stroke. Tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Dan akulah yang mengurusi segala kebutuhannya. Dia mau makan, aku yang nyuapin. Dia mau minum, aku yang ambilin. Bahkan dia buang hajat, akulah yang ngurusin. Setiap kali dia buang hajat, akulah yang membersihkan kotorannya. Aku tampung kotorannya di kedua telapak tanganku. Dan aku tidak merasa jijik. Subhanallah. Berbeda dengan orang kebanyakan sekarang ini. Kadang mereka jijik untuk ngurusin orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, dia nggak mau ngurusin orang tuanya. Malah manggil tim janais, telepon untuk memandikan orang tuanya. Jijik nyebokin orang tuanya. Kesempatan justru jemaah. Orang tua meninggal, kita yang ngurusin. Ya. Nah orang ini mengatakan, wahai Imam, aku lakukan ini sudah 10 tahun. 10 tahun dia ngurusin bapaknya seperti itu. Apakah sudah membalas jasa-jasa orang tuaku? Apa kata Hasan Al-Basri? Belum apa-apa. Setiap napas yang kau hembuskan belum membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Karena dulu ketika kau masih kecil, kau dicebokin, dibersihkan dengan penuh rasa cinta. Adapun sekarang kau lakukan ini hanya untuk menjalankan perintah agama. Dulu orang tuamu nyebokin kamu, berharap kau menjadi orang yang sukses.
Tapi kau lakukan ini, kadang kau terbesit dalam hatimu kapan dia mati. Ya, itulah bedanya. Bakti anak kepada orang tua adalah untuk menjalankan syariat agama. Tapi bakti orang tua kepada anak penuh dengan apa? Rasa cinta dan kasih sayang. Jadi jangan sakiti hati mereka dengan perkataan-perkataan yang nyelekit. Walaupun kadang mereka itu membosankan, jenuh, ya, sabar jemaah sekalian, sabar. Apalagi mereka sudah lanjut usia. Makanya kan yang Allah tekankan apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana 'indakal kibaru ahaduhuma. Apalagi jika salah satunya atau keduanya sudah lanjut usia. Nah, ini Allah tekankan lebih sabar lagi. Apalagi kalau orang tuanya sudah pikun. Karena biasanya orang semakin tua kembali ke kanak-kanakan. Ya, ketika mereka kembali ke kanak-kanakan, ya kita harus bersabar. Nah, kemudian ya ini ya, jadi mencela orang tua ini adalah dosa besar, termasuk durhaka. Yang Nabi mengatakan, rogima an fumriin adraka abawai au ahadahuma walam yudkhilahu jannah. Celakalah, sungguh celaka seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Dan yang dimaksud dengan mencaci kedua orang tua di sini, yang pertama bisa dia lakukan secara langsung, dan ini mungkin jarang ya orang mencaci orang tuanya. Tapi yang kedua secara tidak langsung. Bagaimana mencela orang tua secara tidak langsung? Yaitu di mana seseorang ngata-ngatain orang tua temannya, yang menyebabkan temannya itu ngata-ngatain orang tua dia. Jelas ya, Mak? Iya. Ya mungkin kalau kita udah pada dewasa ya, kadang dulu mungkin kita merasakan ya, di usia SMA, SMP, kadang ketika ditanya di kelas, siapa nama orang tuamu? Dia nggak berani untuk menyampaikan, takut diapain? Dikata-katain, ya. Nah ini nggak boleh. Jadi termasuk mencela kedua orang tua secara tidak langsung, yaitu dia ngata-ngatain orang tua temannya. Disebutkan dalam hadis, minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar adalah mencela kedua orang tua. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wa hal yastumur rajul walidayhi? Emang mungkin orang anak itu mencela orang tuanya? Kata Nabi, yasubu aba rajuli fa yasubu aba. Dia mencela orang tua temannya, kemudian temannya itu ngata-ngatain orang tuanya. Iya. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa tadi? Man awa muhdisa. Di antara manusia yang terlaknat, yaitu melindungi pelaku dosa, ya, membantu menjadi jalan orang lain untuk melakukan kemaksiatan, menjadi wasilah. Nah ini haram jamaah sekalian. Makanya Allah katakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan. Ya. Jadi semua bentuk tolong menolong di dalam kemaksiatan hukumnya adalah haram. Nah, seperti misalnya memberikan syafaat hukum kepada pelaku maksiat, kepada orang yang melakukan tindak kriminalitas, seorang yang menjadi pengacara misalnya. Kalau dia sudah tahu kliennya
ya melakukan kesalahan, maka dia tidak boleh menolongnya. Nah, ini bahaya jadi pengacara jemaah. Di zaman sekarang kadang hukum itu terbolak-balik. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Maka kalau dia punya profesi sebagai pengacara, hendaknya dia menolong orang-orang yang terzalimi, bukan orang-orang yang berbuat zalim. Iya. Maka ini termasuk ke dalam poin yang ketiga ini. Itulah sebabnya Nabi SAW sangat marah ketika ada seorang wanita mahzumiyah, dia mencuri. Mencurinya itu dia suka minjem barang-barang, tapi gak dikembalikan. Maka wanita ini pun dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi memutuskan untuk potong tangan. Nah, orang-orang yang satu kabilah dengan wanita ini, yaitu kabilah Mahzumiyah, gak terima. Waduh, ini kalau dia dipotong tangannya, kita malu ini, orang kita dihukum gitu ya. Maka dia pun mencari orang yang bisa memutuskan hukuman tersebut. Ini gak jadi potong tangan. Dia datang ke Abu Bakar, Umar, gak mau. Akhirnya mereka pun mendatangi Usama karena melihat kedudukan Usama, yaitu anak dari Zaid bin Harithah yang merupakan bekas anak angkat Nabi SAW. Maka Nabi pun marah. Ya, Nabi marah. Nah, dan termasuk juga ke poin yang ketiga ini, yaitu melindungi pelaku dosa adalah para pelaku bid'ah. Ya, para pelaku bid'ah seperti para DKM masjid yang mempersilahkan dai-dai yang mengajarkan kebid'ahan untuk ngisi di masjidnya. Ya, maka ini termasuk dosa. Kayak dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, la ayyalqallaha al-'abdu bi kulli dzambin ma khala syirku ahabbu ilayya min ayyalqahu bi syai'in minal ahwa. Seorang hamba bertemu dengan Allah dengan segala dosa kecuali kesyirikan masih lebih aku cintai daripada seorang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi menjadi pelaku dosa. Jadi pelaku bidah. Karena bidah adalah perbuatan yang sesat. Walaupun tujuannya itu baik, ya, walaupun tujuannya itu benar, tapi kalau caranya menyimpang, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, ya, maka itu adalah perbuatan dosa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang terlaknat adalah siapa? Man ghayyara manarul ardi. Itu orang yang merubah patok tanah, menyerobot tanah orang. Ya, nah ini banyak macamnya ya. Jadi menyerobot tanah di sini, baik dia ngaku-ngaku itu tanah dia, padahal dia belum pernah membelinya, tapi apa? Karena mungkin dia punya link ke orang BTN, ke notaris, jadi minta dibuatkan sertifikat. Itulah kadang yang kita saksikan di suatu tempat ada sepetak tanah, sertifikatnya double-double ya. Nah itu kayak seperti di daerah Bogor itu banyak. Ya, kadang ada orang yang sudah membeli dari warga sekitar, udah tuh ada transaksi RT RW, ya, dan kita bikin sertifikat karena mungkin jarang dilihat. Akhirnya ternyata ya tanah yang sudah kita beli itu dijual lagi sama orang
sama warga sekitar itu juga. Dibuatkan sertifikat lagi, ya. Itu banyak kayak gitu. Ini dosa besar, jangan. Iya. Atau juga menyerobot fasilitas umum. Nah, ini nggak boleh. Mengambil fasilitas umum. Ya, maniktata shibran minal ardi zulman tuwiqahu bisabi aradi. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkannya dengan 7 lapis tanah. Ya. Seperti apa contohnya mengambil fasilitas umum? Ini banyak kita dapati di zaman sekarang, yaitu parkir sembarangan secara permanen di tempat-tempat umum. Ya. Makanya ini yang membuat kita kesel gitu ya. Kadang ada orang yang punya mobil, parkirnya sembarangan. Ya, di jalan umum dia parkir sehingga mengganggu kepentingan warga sekitar. Atau kadang yang lebih parahnya lagi, dia punya rumah, belum punya garasi ya. Iya. Atau misalnya garasinya cuma 2 meter. Dia beli mobil Innova ya. Innova berapa meter ya? Hampir 4 meter gitu kan. Nah, ketika dia masukin mobil itu, pantat mobilnya kemana itu? Ke jalan. Udah gitu dia kasih pot lagi ya kan, yang kadang mengganggu fasilitas umum. Ini yang termasuk perbuatan dosa. Maka sebelum kita mau punya mobil, pastikan punya apa dulu? Garasinya. Dan garasi rumah sesuai dengan mobil yang kita mau beli. Ya, ini penyakit masyarakat. Ya, kadang mereka parkir sembarangan. Nah, atau juga hajatan, ya, hajatan di fasilitas umum, ya, jalan ditutup, itu nggak boleh. Kan saya udah dapat izin dari RT RW. Ya, RT RW siapa? Ya, dia mengizinkan karena digepokin duit, ya kan. Nah, yang sengsara adalah kadang warga sekitar. Dia mau berangkat kerja, dia mau pulang ke rumah, ya, mendapati jalannya ditutup, dia harus muter jauh. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini termasuk dosa yang bisa merenggut amal ibadah seseorang. Ini yang sering saya tekankan jemaah, bahwa kezaliman kepada orang lain itu bukan masalah ringan, itu masalah berat. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan masih punya urusan sama orang lain. Selesaikan sekarang. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, mengambil hak-haknya, merusak kehormatan mereka, mengambil barangnya. Kembalikan, semuanya kembalikan, kecil maupun besar. Karena di akhirat itu udah tidak ada istilahnya harta lagi. Yang ada adalah kebaikan kita bisa jadi pindah kepada orang yang kita zalimi, atau yang kedua, dosa-dosa yang mereka lakukan pindah kepada kita. Iya. Harta itu adalah orang kafir juga nggak boleh. Milik orang kafir di perumahan kan tentunya ada non-muslim, ya kan. Maka barang-barang mereka juga terjaga. Nggak boleh sambil lewat ada sendalnya di luar, ambil kan dia orang kafir. Ya, motornya diambil. Ya, lihat dia punya pohon mangga, ada buahnya diambil. Alasannya apa? Dia kan kafir. Nggak boleh. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'ana qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Yang jadikan kebencianmu kepada suatu kaum membuat kau tidak adil. Itu termasuk perbuatan zalim. Harta mereka terjaga.
Ya, termasuk juga ke dalam hadis ini, yaitu mengambil warisan atau dia menguasai warisan. Ini yang menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi retak. Ya, sang kakak merasa lebih tua, dia jual tanah sendirian. Kebetulan sertifikatnya dia yang pegang, dosa besar. Sehingga adik-adiknya nggak dapat bagian. Iya, walaupun mungkin kita semasa orang tua masih hidup banyak berperan, ya, membantu orang tua, itu jangan diungkit-ungkit untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak. Biarkan itu adalah amal kita. Kadang ada seorang kakak itu ya, abang, karena mungkin dia banyak mengurus orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal, dia pengen minta dapat bagian yang lebih banyak dengan alasan, ya saya kan ibu sakit, saya ngantar ke rumah sakit, saya merawat. Nggak boleh. Itu adalah amal, jangan diungkit-ungkit. Ya. Nah, atau juga wanita yang dia mendapatkan warisan setengah, tapi dia menuntut kepada adik-adiknya atau kepada kakaknya untuk dibagi rata. Nggak boleh. Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat, wanita itu mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Baik. Jadi itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 golongan manusia yang terlaknat. Yang pertama adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah, yang kedua yang melaknat kedua orang tua, yang ketiga melindungi pelaku dosa, dan yang keempat yang merubah patok tanah. Baik, silakan yang mau bertanya, barangkali jamaah ada yang bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait dengan orang tua yang telah mewariskan hartanya disampaikan sebelum dia meninggal. Jadi ada orang tua, ketika telah meninggal, si ibu memberitahukan ke orang lain bahwa hartanya telah dibagikan ke anak yang si B misalnya gitu. Apakah itu sah atau tidak? Jadi sebelum meninggal hartanya itu diberikan kepada anak yang lain, salah satu anaknya gitu. Iya. Baik. Pemberian harta dari orang tua ke anak memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Iya. Yang pertama, jika orang tua memberikannya ketika masih hidup, itu disebut namanya apa? Hibah atau hadiah. Harta orang tua yang diberikan setelah meninggal namanya apa? Warisan. Pesan orang tua untuk harta yang dibagikan kepada sebagian anaknya itu namanya wasiat. Jadi hibah boleh-boleh saja. Orang tua memberikan harta kepada anaknya boleh-boleh saja, tapi dengan syarat adil. Adil dalam hal pembagian hibah adalah harus sama rata. Jadi nggak boleh, misalnya sebelum meninggal orang tuanya memberikan rumah ini buat anak pertama, kemudian anak kedua cuma dapat mobil doang, anak ketiga dapat motor doang. Ini nggak boleh, ini tidak adil. Karena tentunya anak kedua dan ketiga akan menuntut, ya, kecuali kalau ridho, itu nggak apa-apa. Ini apa? Hibah. Jelas ya? Hibah. Kalau warisan itu harus dibagikan sesuai dengan aturan syariat. Ada yang dapat 1/2, 1/3, dan yang lainnya.
Nah, lagi yang ketiga wasiat. Nanti kalau saya meninggal, rumah ini buat anak pertama. Ini nggak boleh, haram. Kenapa ya? Karena dia nanti akan dapat warisan juga. Dan yang kedua membuat saudara-saudaranya apa? Cemburu. Ya, jadi warisan itu wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada anak-anaknya. Bisa dipahami? Iya, nah. Ada lagi? Silakan. Ustaz, saya ingin bertanya terkait menyebut anak. Kadang ini terjadi di perkampungan yang sempit ya. Jadi ada masjid, karena kapasitasnya kecil, dia menyerobot atau mengambil jalan untuk biasanya sih untuk Jumatan sama tarawih. Nah, Biasa. iya. Jadi masjid mengambil jalan ya untuk keperluan sholat gitu ya. Dan itu tentunya mengambil fasilitas umum gitu ya. Boleh atau tidak? Maka jika memang warga sekitar dan masyarakat setempat mereka ridho dan sepakat tidak ada yang terganggu, maka la ba'sa bih, boleh. Tetapi kalau ternyata orang yang lewati jalan tersebut lah banyak orang bukan kampung itu juga, karena kan jalan umum ada dua ya. Yang pertama jalan memang untuk orang perumahan di situ. Yang kedua jalan umum untuk siapa saja. Ya, misalnya jalan raya Legok misalnya gitu kan, ya diambil buat sholat Jumat, ini nggak boleh, sama nggak boleh. Iya, karena kan yang lewat di situ bukan hanya orang Muslim, tapi non Muslim juga, yang mereka juga punya hak yang harus kita jaga. Sehingga bagaimana? Ya kalau misalnya membludak begitu gitu kan, ya memang solusinya adalah mencari masjid yang lain atau ditinggikan masjidnya ke atas gitu ya. Ya, tidak mengambil fasilitas umum sehingga itu menimbulkan kemacetan. Jelas? Nah, sama nggak boleh. Apakah jika melihat orang lain melakukan keburukan, kemudian selain mendoakan semoga Allah beri hidayah, juga mengatakan semoga Allah membalasnya, apakah perkataan semacam itu termasuk melana seseorang dan diperbolehkan? Ya, tidak boleh tetap. Coba tadi kita lihat yang 3 orang yang dilaknat oleh Nabi, mereka kan sangat istilahnya penyebab kekalahan kaum muslimin. Allah tegur Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tetap kita mendoakan ya agar dia mendapatkan apa? Hidayah. Walaupun mungkin ada sebagian yang membolehkan, ya, tapi sebaiknya kita mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, karena kalau dia sudah mendapatkan hidayah, dosa-dosanya pun akan diampuni dan Allah tidak membalas dengan siksa. Ya, makanya dikatakan orang yang bertaubat kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat maka seperti orang yang tidak membawa dosa. Nah, iya silakan. Izinnya tadi terkait materi tentang waris bisa. Jadi misalnya kalau orang tua meninggal kan anak dapat waris. Nah, bagaimana jika anak yang meninggal Ustaz? Apakah nanti orang tua ini dapat warisan juga dari anak? Iya. Belum misalnya anak ini punya anak lagi, misalnya kakeknya kembali saja, kakeknya ini meninggal, apakah dapat waris Ustaz? Waris. Iya. Dari kakek. Nah, jadi ada hitung-hitungannya, Pak. Iya, jadi orang tua mendapatkan warisan. Nah, tapi tentunya hitungnya berbeda antara mayit
yang meninggal punya anak dengan mayit meninggal nggak punya anak. Jadi orang tua pun ada bagian tertentu. Itu dibahas dalam ilmu waris. Ya, jadi yang mendapatkan warisan bukan hanya anak, orang tua juga. Seperti ibu dapat 1/3, 1/6, ada hitungannya. Begitu, ada yang mahjub gitu ya. Kecuali cucu, nah itu juga ada penjelasannya. Gitu, ya. Cukup 10 menit lagi azan maghrib. Dan sekarang azan maghrib agak maju. Ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.